Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Selaku pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Furqon yang terhormat dan saya muliakan Bapak Kepala Departemen Pendidikan Pondok Pesantren Al-Furqon, yang terhormat Gus dan Ning, serta kepala ini, kita semua masih diberikan rahmat, taufik, hidayah dan maunahnya sehingga dapat berkumpul di hadal makan, di hadal majlis dalam rangka rapat kerja dan family gathering dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati dan saya muliakan, bahwasanya kegiatan family gathering ini bukan sekedar pertemuan, tetapi momen untuk mempererat tali. Selamat menikmati setiap momen berharga ini. Bersatu dalam cinta. Semoga berkah selalu tercapai, keluarga besar makin kuat dan erat. Yeah.
biasa. Hadirin dimohon duduk kembali. Suaranya yang keras dan merdu insya Allah dapat bonus dari Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini sangat tidak mudah. Jadi kita ini sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Memiliki pondok pesantren kita ini lembaga pendidikan yang banyak. Ilmunya memadai dan benar-benar nanti jadi ilmu yang bermanfaat, kemudian jadi santri yang terampil. Itu pandangan kula sejak awal dirino pesantren ini. Kalau merasa istiqomah itu ya saja ini turun ngakep ya, buatan saya. Tapi kalau berusaha istiqomah, mulai dari 84 sampai saat ini. Nah ini kalau merasa betul bagaimana ya orang bertekad kuat untuk berubah kemudian istiqomah itu ternyata bukan hanya merubah dirinya sendiri menjadi lebih baik, tapi berdampak luar biasa buat lingkungan di sekitarnya. Makanya keberadaannya itu selalu dirasakan. Dan dia nanti akan mampu membuat sejarah-sejarah, membuat lingkungannya itu merasakan kebaikan-kebaikan. Ya gitu. Makanya kalau ngajak terus kita boten kula mau mengajak kepada semua guru, semua ustadz-ustadzah, ayo monggo ya. Jadi guru-guru Al-Furqan itu dibangun militansinya ya. Setiap meraih cita-cita itu ditata niatnya, kemudian ada perubahan, ada tekad yang kuat, kemudian nanti terus-menerus. Cara penting istiqomah, disiplin terus. Gak boleh kendor sedikit langsung dinaikkan lagi, dibangkitkan lagi, terus sampai nanti kita ini sampai kapan Pak ya? Sampai mati gitu. Warna aja ya. Jadi bener ini. Jadi kita harus berusaha bagaimana merubah akhlak anak-anak kita itu dari yang tidak baik menjadi baik. Terus nanti sampean teliti kiambak detail-detailnya. Kalau kita kepengen anak kita ini sholatnya tertib, rapi gitu, kemudian tenang, gak gaduh, ya sudah ya kita harus terlibat di sana. Guru-guru ini aja sampai banyak di ruangan, sing nanggone masjid cuma 1-2 orang, ya gak akan bisa terwujud itu. Jadi harus dibagi, sudah waktu di sekolah kamu kali, ya wafat harus dirubah, dibagi, diatur. Saya waktu ini sekolah ya. Kalau yakin itu kalau misalnya dibagi, orang sebagian dulu arek wudu, tapi di situ, orang sebagian yang di masjid barisan yang ngawasi, nanti ada yang sudah siap bagian imami. Coba itu, orang sebagian obra-obra, gitu. Ada anggota, itu. Jadi nggak mungkin anak sehingga nanti tidur di kamar. Jadi ini harus kita tekadi bersama melalui raker ini. Jadi kalau kepingin dengan bener-bener jadi motor perubahan ya yang terjadi di anak-anak kita. Kalau kepingin anak-anak kita akhlaknya bagus, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Ini secara khusus kalau yang dulu Ustaz Azhar ini dengan ngasih contoh nanti itu. Ya apa area-area ini caranya berjalan itu tidak merokok. Tapi yang merokok bukan hanya saya ini. Sebenarnya saya itu kan kakak Pak diajak hari. Yang ngajak itu yang lebih tua dari saya. Pak Dan. Yang selanjutnya yang diinginkan beliau alumni yang tentu bermanfaat, gitu kan? Ya kalau bisa bermanfaat sekaligus juga punya gelar, sebagaimana yang dicontohkan calon dokter Suryanto, umpamanya contoh begitu. Kalau tadi menyodorkan saya
saya itu sebenarnya dari suci itu sudah tajam, Pak. Ibarat pisau sudah tajam, masukkan kurban itu. Cuma saya nggak tahu tajamnya ini tuh apa, saya nggak tahu. Baru kemudian di sini dididik oleh beliau, oh tajamnya untuk ini, yang mengarahkan baru beliau yang memberikan arahan, pisau itu yang baik untuk ini digunakan untuk ini. Ya, beliau juga guru saya yang mengarahkan, walaupun dari suci sebenarnya sudah tajam, sejak itu sudah saya. Tapi kan tajamnya pisau itu kan percuma kalau nggak tahu cara menggunakannya, begitu kan? Bisa mocok kita tapi nggak ngerti sasarannya kan nggak mungkin. Ya alhamdulillah saya dialukan selama 27 tahun diarahkan beliau untuk apa menggunakan pisau itu. Jadi ya itulah pengalaman saya selama di sini mendampingi beliau. Kemudian dilanjut dengan masukan-masukan yang lain, mudah-mudahan jenengan masih semangat semuanya. Insya Allah nanti di terakhir ada door prize itu. Monggo yang 3 ini bisa diwakili dulu atau SMP dulu ya Bapak. Ini harus ada pertanyaan, ide dari jenengan semuanya, usulan. Monggo. Atau dari Abdul Qadir. Di sebelum tentu di lembaga lain itu punya kebiasaan yang nantinya akan membentuk karakter yang luar biasa. Dan pondok kita dengan berdiri dan pimpin para penyampaian Mas Abdul Qadir ini luar biasa. Kebiasaan, ya kebiasaan dan harapan. Ini bukan pertanyaan, harapan kita bersama ke depan. Nantinya tentunya setelah pembiasaan itu sudah sangat bagus dan tentunya akan kita tingkatkan terus. Bahwa ada akhir dari pembiasaan itu adalah peningkatan dan pengembangan. Di mana anak-anak kita harus terbentuk karakternya dan berimbas sampai posisinya ada di masyarakat itu bermanfaat dan berguna. Pertanyaannya Roya ini terkait masalah hal ini, tentunya kami selaku sekolah menengah kejuruan yang notabene itu terkait dengan kejuruan dan wajib anak-anak paham terkait masalah kejuruan yang selama ini sudah kita lakukan, itu mempresentasikan hasil dari kejuruan anak-anak, minimal target yang dicapai sebelum pelepasan anak itu paling tidak keilmuan kompetensinya itu 70%. Nggak kenal usia, nggak kenal nama, memikirkan formula ini. Jadi saya sendiri tak mampu untuk kata-kata. Maksud saya ini dalam kesempatan ini atas nama kata doa restu dalam artinya ini selalu eksis berjuang. Ya, selama kita nggak muncul dari kita itu hanya untuk. Jadi dalam hal ini atas nama keluarga, juga atas nama kakak, juga atas nama Mas Eko, mohon bantuan doanya secara sungguh-sungguh supaya beliau itu bisa eksis berjuang, baik mengembangkan secara fisik maupun kualitas pendidikan. Itu yang pertama. Karena saya sendiri berdoa sendiri sama, makanya ajak semua siap dan kesucian. Setahu saya selama MMI dipimpin berganti-ganti itu nggak pernah memberikan kesucian. Dalam hal ini saya usulkan agar ini menjadi konsep bersama, termasuk tim baik pusat maupun kesucian. Ini bagian salah satu untuk mendorong kebersihan dan kesucian anak-anak supaya akhlaknya lebih baik. Dan terutama Bapak
Kiai Masjid Ibrahim laku pimpinan pengajian dan pengusaha Rukun, dan semoga seluruh guru diberi rezeki yang barokah, manfaat di dunia dan lahir, tetap bisa mati di pondok ala dunia ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tawil umurna tawil umur. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'an asatidzil majlis bi barakatil Fatihah. A'udzu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwalil akhir wa taqdi lana biha jami'al hajat wa Rabbi zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan ila malaikatil muqarrabin ya fattahu ya alifah qulubana ala dinil islam bil iman. Allahumma fir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa jaddatina wa masyayikhina ya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.